Leslie Saronuria Ledo. Di sini kita akan belajar tentang materi teori belajar. Yang mau saya jelaskan yaitu tentang teori belajar humanistik. Tentang pengertiannya, ciri, tujuan, dan prinsip. Pengertian teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori humanistik bersifat eleksik, maksudnya teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Aplikasi teori humanistik adalah kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dan belajar. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri pembelajaran humanistik. Ciri khas teori belajar humanistik adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku dan bukan si pengamat. Sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pembelajaran humanistik akan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran akan merespons perasaan siswa dan menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah direncanakan. Yang kedua, berdialog dan berdiskusi dengan siswa. Yang ketiga, menghargai siswa sebagai manusia yang memiliki kebutuhan untuk pribadinya atau tidak dapat digeneralisir. Yang keempat, memiliki kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. Yang kelima, menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa atau penjelasan untuk menetapkan kebutuhan yang paling penting dari siswa. Kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tujuan belajar humanistik. Dalam penerapan pada pendidikan, tentunya teori belajar humanistik memerlukan tujuan belajar humanistik, memerlukan tujuan yang ingin dicapai untuk memperkuat ranah ini sesuai dengan penelusurannya mengenai manusia. Tujuan dasar pendidikan humanistik adalah mendorong siswa menjadi mandiri dan independen, mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, menjadi kreatif dan tertarik dengan seni, dan menjadi ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Oleh karena itu, menurut Toms, tujuan pendidikan humanistik adalah sebagai berikut. Di sini ada 7. Yang pertama, menerima kebutuhan dan tujuan siswa serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa. Yang kedua, memudahkan aktualisasi diri siswa dan perasaan diri mampu. Yang ketiga, memperkuat
perolehan keterampilan dasar atau akademik pribadi, antar pribadi, komunikasi, dan ekonomi. Yang keempat, memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya. Yang kelima, mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai dan persepsi dalam proses pendidikan. Yang keenam, mengembangkan suasana belajar yang menantang dan bisa dimengerti, mendukung, menyenangkan, serta bebas dari ancaman. Yang ketujuh, mengembangkan siswa masalah ketulusan, respek, menghargai orang lain, dan terampil dalam menyelesaikan konflik. Kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu tentang prinsip belajar humanistik. Sejalan dengan tujuan yang telah disampaikan di atas, prinsip-prinsip pendidikan humanistik meliputi beberapa poin di bawah ini. Ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Siswa harus memotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Yang ketiga, pendidikan humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi diri atau self-evaluation yang bermakna. Pengertian mendorong siswa belajar untuk mencapai tingkat tertentu, bukan untuk kepuasan pribadi. Selain itu, pendidik humanistik menentang tes objek karena mereka menguji kemampuan siswa untuk menghafal dan tidak memberi umpan balik pendidikan yang cukup pada guru dan siswa. Yang keempat, pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan efektif. Poin yang terakhir yaitu pendidikan humanistik menekankan perlunya siswa terhadap terhindar dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar setelah siswa merasa menjadi lebih mudah dan lebih bermakna. Nah, ini sedikit penjelasan saya tentang teori belajar humanistik. Sekian dan terima kasih. Shalom. Contoh teori belajar humanistik yaitu guru memberikan motivasi kepada murid agar tertarik mengikuti pelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan ulang untuk memastikan murid benar-benar mengerti. Yang ketiga, guru memahami karakter murid supaya mampu menyelesaikan keinginan.